Pada suatu hari di hutan yang lebat, tinggallah seekor tupai yang ceria bernama Tiko dan kelelawar malam yang bijaksana bernama Kira. Tiko senantiasa sibuk mengumpulkan biji-bijian dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai persediaan makanan selama musim dingin yang panjang. Sementara itu, Kira sang kelelawar lebih senang menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari dan terbang mencari makan di malam hari. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang, sehingga makanan di hutan menjadi sangat langka. Tiko mulai khawatir dengan persediaan makanannya yang menipis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari makanan, sementara teman-teman lainnya mulai kehilangan harapan. Kira yang melihat kesulitan Tiko merasa kasihan. Ia menghampiri Tiko dan berkata, "Hai teman kecil, mengapa begitu lelah? Bukankah persediaan makananmu cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya?" Tiko menghela napas dan menjawab, "Wahai teman malam, persediaan mungkin cukup bagi 1 tupai, tetapi banyak hewan lain di hutan ini yang kelaparan. Saya harus mencoba membantu mereka." Kira terdiam sejenak lalu berkata, "Ternyata engkau memiliki hati yang mulia, Tiko. Aku punya ide. Mari kita kerjasama. Di malam hari, aku bisa terbang lintas hutan mencari sumber makanan yang belum kamu ketahui. Dan di siang harinya, kamu bisa mengumpulkannya." Tiko tersenyum gembira. "Itu ide yang luar biasa, Kira. Dengan sayapmu, kamu bisa melihat banyak hal dari atas sana. Ayo kita bekerja sama." Sejak saat itu, Kira dan Tiko bekerja sama dengan sempurna. Di malam hari, Kira terbang tinggi mengeksplor area hutan yang belum terjamah, mencari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga yang masih bisa dimakan. Ia kemudian akan memberi tanda dengan suara khasnya atau dengan menggoreskan kulit pohonnya. Pada siang harinya, Tiko akan mencari tanda yang diberikan Kira dan mengumpulkan makanan tersebut. Tak lama kemudian, persediaan makanan di hutan mulai bertambah. Tiko juga membagikan rahasianya kepada hewan-hewan lain di hutan itu, mengajari mereka bagaimana cara bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan kecerdikan Tiko dan bantuan Kira, hewan-hewan di hutan itu tidak lagi kelaparan hingga kemarau berakhir. Semua hewan di hutan tersebut belajar nilai penting kerjasama dan saling membantu. Dari kisah Tiko dan Kira ini, para penghuni hutan tahu bahwa persahabatan dan kerjasama bisa mengubah nasib mereka, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Bukit bukan lagi halangan bagi si kecil Tiko, dan kegelapan malam tak lagi hambatan bagi Kira. Mereka menjadi legenda hutan, simbol persahabatan dan kemitraan, menginspirasi generasi yang akan datang untuk terus bekerja sama. Di sebuah hutan yang rimbun, di tengah-tengah aneka tumbuhan hijau dan bunga yang berwarna-warni, tinggallah seekor kera yang cerdik bernama Koko. Koko tidak seperti kera lainnya. Dia adalah seorang pujangga dan pemimpi yang senang menghabiskan waktu dengan membaca dan menuliskan puisi. Dalam salah satu petualangannya di hutan, Koko bertemu dengan seorang kelinci yang anggun dan cantik. Dia bernama Putih. Dengan mata yang bulat
dan bulu yang lembut bak awan di langit. Putih memikat hati Koko sejak pandangan pertama. Siapa gerangan dirimu, wanita nan cantik jelita yang melompat-lompat bagaikan tarian alam? Tanya Koko kagum. Putih tersenyum, matanya berbinar. Saya Putih, anak hutan ini, yang menari mengikuti irama dedaunan. Koko yang biasanya lancar berbicara, merasa kata-katanya terhenti. Namun, tak ingin kehilangan kesempatan, dia pun berkata, "Ah Putih, apakah kau tidak keberatan menyimak salah satu buah karya puisi yang telah kucipta?" Putih mengangguk penasaran. Dengan senang hati Koko. Dan dengan suara yang penuh emosi, Koko mulai membacakan puisi tentang hutan yang damai, tentang dedaunan yang berbisik, dan tentang bulan purnama yang menyinari keindahan malam. Putih terpesona bukan hanya oleh kata-katanya yang indah, tapi oleh ketulusan hati Koko. "Ah Koko, kau bukan hanya seekor kera, tapi seorang penyair juga," ucap Putih terharu. "Hatimu sehalus sutra dan pikiranmu sejernih mata air." Koko tersenyum, tergerak oleh pujian yang diberikan oleh Putih. "Wahai kelinci yang lembut, bersamamu aku merasa seperti pahlawan dalam dongeng, siap untuk berlayar di lautan petualangan. Bisakah aku mungkin meminjam sedikit waktumu lagi esok hari?" "Mungkin," kata Putih dengan gurauan hangat, "jika puisi esok hari setinggi loncatanku." Mereka berdua tertawa. Suara mereka berpadu dengan alunan angin hutan. Hari berganti dan pertemuan demi pertemuan membuat kisah mereka terjalin lebih jauh. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan belajar satu sama lain. Tapi Koko tahu, di dalam hati yang paling dalam, dia telah jatuh cinta pada kelinci yang lincah itu. Suatu hari dengan beraninya Koko berkata, "Wahai Putih, aku mustahil boleh bersamamu karena kita berbeda, tapi izinkan aku mengatakannya, dalam puisi atau tidak, bahwa aku jatuh cinta padamu." Putih mendekat, matanya lembut dan menghangatkan jiwa. "Oh Koko, di mataku, kau lebih dari sekedar kera, dan perasaan yang kau tunjukkan membuatku semakin berharga. Cinta tak mengenal bentuk atau warna, dan hatiku telah terbuka untukmu." Dan di bawah sinar bulan, di antara nyanyian jangkrik dan bisikan pohon, mereka berdua merajut kisah cinta yang mana kera dan kelinci bukan sekedar kawan, tapi sahabat sejati dan pemadu cinta yang tulus. Mereka, Koko dan Putih, menjadi pengingat bagi semua penghuni hutan bahwa cinta mampu melintasi semua perbedaan, dan bahwa keberanian untuk menyatakan hati adalah langkah paling mulia dalam tarian yang abadi ini yang kita sebut kehidupan.